Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqilah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum menggunakan sebuah algoritma yang kemudian akan diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, misalnya di sini saya memiliki data berupa 2, 1, dan 4, di mana banyaknya datanya ini adalah 3, dan di sini bisa kita lihat bahwa nilai minimumnya itu adalah sama dengan 1, dan nilai maksimumnya itu adalah 4. Nah, cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum menggunakan sebuah algoritma, di sini bisa kita mulai dengan menginisialisasi data pertamanya itu berapa. Misalnya di sini saya inisialisasi nilai data pertamanya itu dengan variabel minimum untuk menentukan nilai minimumnya itu sendiri yang merupakan dari data pertama. Nah, data pertamanya itu adalah 2. Data pertamanya adalah 2. Nah, di sini kita terapkan proses pengulangan atau looping, di mana loopingnya itu do dari I pertama sampai ke 3. Dari pertama sampai ke 3, karena kita memiliki N-nya sama dengan 3, atau banyak datanya adalah 3. Nah, untuk I yang pertama, kemudian kita tanyakan jika nilai minimum lebih kecil dari data yang kedua, data kedua itu merupakan data I ditambah dengan 1, di mana I itu adalah data yang pertama, kemudian ditambah dengan 1 akan menghasilkan 2, maka ini adalah data yang kedua. Nah, jika nilai minimum ini lebih kecil daripada data yang kedua, maka akan disimpan nilai minimum yang kita deklarasikan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai minimumnya ini adalah ini, di mana sama dengan 2. Dan data yang kedua ini, data dalam kurung I-nya itu adalah 1 ditambah 1 adalah data yang kedua. Data kedua adalah ini, adalah sama dengan 1. Maka di sini bisa kita lihat apakah 2 lebih kecil daripada 1? Tentu tidak. Nilai minimum ini atau nilai 2 ini lebih besar daripada 1, maka akan berlaku sebaliknya. Nilai minimumnya itu merupakan data yang kedua. Nah, adalah sama dengan 1. Maka akan disimpan nilai minimumnya ini sama dengan 1. Nah, karena banyak datanya masih ada, karena baru kita jalankan I-nya sama dengan 1, maka lanjut dengan looping yang selanjutnya, yang kedua. Kemudian ditanyakan lagi, if nilai minimum lebih kecil data, sekarang data yang ketiga, karena 2-nya ini ditambah 1 menjadi 3. Sedangkan nilai minimumnya ini sama dengan 1. Nah, ini merupakan data yang ketiga. Data ketiga itu adalah 4. Sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita tanyakan apakah 1 lebih kecil daripada 4? Tentu 1 itu lebih kecil daripada 4, maka akan disimpan nilai minimum adalah nilai minimum itu sendiri, yaitu sama dengan 1. Nah, jika misalnya ini tidak terpenuhi, maka nilai minimumnya itu sama dengan data yang
3, atau data yang selanjutnya. Begitu seterusnya jika data yang kita gunakan sampai ke end data, sampai dia menemukan nilai minimum dari data yang kita miliki. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan nilai maksimum? Algoritmanya sama, hanya tanda lebih kecilnya ini diganti menjadi tanda lebih besar untuk mencari nilai maksimum dari sebuah data. Nah, lalu bagaimana cara penerapan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman? Mari simak implementasi algoritma ini dalam bahasa pemrograman Fortran 95. Nah, berikut merupakan pemrograman Fortran 95 untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari algoritma yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya menulis data 214 sebanyak 3 buah data. Untuk menentukan nilai minimumnya bisa kita inisialisasi data pertama untuk nilai minimumnya itu, di mana data pertamanya itu adalah sama dengan 2, maka di sini kita melakukan looping do i sampai dengan 1 sampai dengan n kurang 1. Nah, di sini kenapa n kurang 1? Karena di sini kita menggunakan indeks i plus 1. Nah, karena n-nya itu sama dengan 3, jika i-nya itu sama dengan 3, maka 3 tambah 1 sama dengan 4, di mana data yang keempat adalah tidak ada. Maka di sini kita gunakan n kurang 1. Nah, kemudian setelah kita inisialisasi pengulangannya, maka di sini kita tanyakan kondisinya. Bagaimana nilai minimumnya itu? Maksud saya, apakah nilai minimumnya itu lebih kecil daripada data i plus 1, di mana i-nya itu merupakan i sama dengan 1 ditambah 1 bisa menjadi 2. Artinya ini data yang kedua. Jika data pertamanya ini adalah 2, atau nilai minimumnya ini adalah 2, lebih kecil daripada data kedua, di mana data kedua itu adalah 1, tentu nilai minimumnya itu tidak memenuhi. Karena nilai minimum yang kita inisialisasi pertama ini adalah sama dengan 2, di mana 2 itu seharusnya lebih besar daripada 1. Maka kondisi yang berlaku adalah nilai minimum yang lebih kecil itu adalah nilai dari data yang kedua, di mana data kedua itu adalah sama dengan 1. Nah, proses ini akan terus berulang sampai dengan n kurang 1. Maka akan diperoleh nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimum, sama halnya dengan proses menentukan nilai minimum, hanya saja tanda lebih kecil yang kita gunakan untuk minimum berubah menjadi nilai tanda lebih besar. Nah, secara keseluruhan algoritmanya sama seperti untuk menentukan nilai minimum. Nah, di sini misalnya kita jalankan. Nah, di sini kita memperoleh nilai minimumnya itu sama dengan 1, dan nilai minimum, dan maksud saya nilai maksimumnya itu adalah 4. Demikian video kali ini. Selamat belajar dan selamat mencoba.